Setelah itu makin habis, saya udah makin bingung. Akhirnya saya stres, Pak. Jujur, saya stres, saya sakit parah dan hampir meninggal. Dan itu utang saya dari 22 titik tinggal 4 titik, jadi udah 18 titik yang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suranto dan ini bidadari saya, kekasih saya, cinta saya, istri saya. Namanya Yanti. Bagaimana perjalanan itu saya bersama istri saya sampai mengenal Nasuha. Saya tinggal di Jakarta Timur. Saya usahanya sembako. Qadarullah kenal Nasuha ini 9 bulan yang lalu. Selanjutnya biar istri saya yang menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh jadi teringat pertama kali saya dulu masuk ke sini. Gimana saya pusingnya mungkin seperti Bapak Ibu. Mungkin bahkan lebih pusing saya. Karena saya yakin usaha saya sembako, ya seperti suami saya bilang. Saya dulu usaha bersama suami itu kurang lebih 15 tahun pernikahan kami. Kami benar-benar merintis dari nol. Dari yang benar-benar gak modal cuma sembako 5 juta. Itu pun modal dari orang tua. Makin kesini saya merintis dengan suami selama 5 tahun itu kami alhamdulillah makin meningkat, usaha makin baik. Saya nggak mengenal utang waktu itu karena emang kami sebenarnya sebagai berprinsip kita jangan berutang. Di tahun kelima melihat saudara-saudara pada punya mobil, pada punya rumah, gitu. Tergiurlah. Kebetulan waktu itu malah yang menyuruh untuk berutang itu orang tua saya. Waktu itu usaha saya kan makin bagus, makin baik. Bagi saya ya, meningkat penghasilan luar biasa dari keuntungan yang sebulan mungkin jutaan, puluhan, akhirnya sampai ratusan juta sebulan saya bisa menghasilkan. Prosesnya tidak semudah itu karena waktu itu saya berpikir karena bujukan saudara-saudara ini melihat saya usaha makin maju, terutama bank yang melihat rekening saya makin banyak itu keluar masuk uang, akhirnya tawarin lah itu. Setelah itu saya pinjam bank, membuka usaha saya makin berkembang, makin banyak cabang. Tapi di satu sisi saya merasa kok uang saya ratusan juta Pak, bayangin. Tapi cicilan saya juga ratusan juta. Akhirnya saya tuh mulai bingung ya, gimana ini caranya ini? Kok makin kesini penghasilan kayaknya gede banget ini gitu. Makin kesini tapi saya kok ngerasa kok saya kerja makin capek. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam karyawan saya udah enak nyenyak tidur. Saya sama suami gak enak tidur Pak. Karena apa? Masih berpikir besok tuh udah tanggal 5 ya gitu. Karena saya paling otoriter di rumah tangga. Maaf ya, saya tuh orangnya keras Pak. Saya pengen ini harus. Suami saya itu sebenarnya pengelarang. Cuma karena kekeras kepalaan saya waktu itu aku nggak mau ya. Aku pengen kita berkembang, cabang kita makin banyak, kita beli rumah. Saya melihat saudara-saudara saya pada punya aset, saya beli aset maksain karena yakin karena penghasilan tadi yang ratusan juta itu. Saya beli rumah dengan kredit lagi, beli mobil, buka usaha dengan nambah lagi hutang. Emang kelihatan membesar usaha itu, membesar. Saya nggak mengakali ya, kalau emang benar membesar, penghasilan pun membesar. Tanpa sadar saya tuh udah menggali lubang, tapi saya sudah berusaha menutup empang karena lubang itu udah berubah menjadi empang, bukan lubang lagi. Akhirnya saya udah mulai pusing gitu, karena kan yang tahu hutang yang tangan saya ya. Walaupun setuju suami juga ikut tanda tangan gitu, saya tuh udah mulai pusing gitu. Duh, besok udah tanggal 5 nih, ada tanggal 10 cicilan di bank ini, cicilan leasing ini, cicilan kartu kredit. Akhirnya saya tuh pusing gimana caranya nih. Saya nggak gali lubang tutup lubang karena saya punya kartu kredit banyak. Kartu kredit saya tuh ada 20, yang saya pakai itu 18 titik. Totalnya itu cicilan kartu kredit itu 500 juta. Limitnya lumayan besar-besar semua. Akhirnya untuk membayar cicilan kekurangan tiap bulan tuh saya harus nombokin 50 juta. Saya gesek lah tuh kartu kredit. Oh tenang saya, kan kartu kredit banyak. Oke, beres. Kartu kredit ini besoknya pakai ini. Akhirnya gesek lagi buat bayar si kartu kredit yang tadi. Saya belum merasa tuh, belum sadar tuh. Oh iya nih, enak nih ternyata nih mainin kartu kredit nih, asik saya. Besok lagi gesek lagi yang ini.
kok saya bingung ya, kan ini saya bayar yang ini bayar yang ini, kok makin banyak ya. Kartu kredit saya hampir habis. Saya tinggal limit itu kalau nggak salah tinggal 300 juta. Berarti cuma bertahan 6 bulan untuk nutupin utang saya tadi. Karena penghasilan saya udah nggak menutupi. Saya juga bingung waktu itu, kenapa ya penghasilan besar, kenapa kita nggak bisa nutupin hutang? Nggak tahunya, Masya Allah, tanpa sadar Pak, Bu, karyawan saya yang di depan mata saya kelihatannya jujur, kelihatannya tuh kayaknya mereka tuh bener-bener nurut gitu ya, tanpa sadar itu tiap hari mereka tuh korupsi hampir 1 juta 2 juta satu karyawan. Saya nggak sadar itu karena nggak kelihatan dengan penghasilan itu ya. Setelah itu makin habis, saya udah makin bingung. Akhirnya saya stres Pak, jujur saya stres, saya sakit parah dan hampir meninggal. Saya udah bikin surat wasiat untuk anak, suami dan orang tua saya. Udah bikin video wasiat waktu itu. Saya minta mohon, minta ampun di tengah saya yang udah ibaratnya nafas sudah di ujung, tapi Allah masih sayang sama saya. Ketika saya udah menyerah, yang diingatkan itu hutang. Saya mikir, gimana anak saya kalau saya belum bayar hutang saya, gimana suami saya, sedangkan yang tahu titik hutang saya itu adalah saya. Suami itu nggak tahu apa-apa gitu loh, karena yang main kredit itu saya kan. Di situ entah mujizat dari mana Allah bangkitkan semangat saya untuk hidup. Saya dibawa paksa pulang sama suami. Akhirnya saya pulang, saya bisa berdiri, saya bisa jalan karena di rumah sakit saya lumpuh, saya nggak bisa jalan. Qadarullah Pak, saya dapat hidayah. Saya nggak pusing kan, saya itu udah searching Google nih, lihat di internet apa yang bisa, amalan apa nih bisa hutang lunas itu. Saya cobain semuanya, bahkan ibaratnya dikir wirid saya cobain gitu ya. Tapi karena saya nggak tahu caranya, tetap saja saya pusing. Ada yang nawarin, ternyata cuma iming-iming. Akhirnya saya suruh bayar. Saya mikir, kalau saya aja pusing utang, suruh bayar gitu kan. Saya mikir, wah penipuan ini nggak jelas ini. Tapi saya masih sombong gitu, karena saya masih ada kartu kredit yang bisa saya gesek kan. Dan suatu ketika yang luar biasanya mungkin Allah dengar doa saya di tengah sujud malam saya gitu. Saya berdoa, ya Allah, saya udah gak sanggup, kasih jalan ya Allah. Saya udah mentok, kartu kredit saya tinggal berapa biji lagi, saya gak bakal bisa bayar. Terus nanti gimana? Saya gak bisa minta tolong orang. Saya yakin gak akan ada orang yang mau nolong saya. Jangankan mau nolong, ngelihat saya datang ke rumahnya aja mereka lengos, bilang gak ada di rumah. Itu pengalaman saya, bukan cuma sama teman, sama ibu, adik saya pun digituin. Saya datang ke rumahnya, bukannya disambut, bilang aku nggak bisa Mbak, aku ada acara, ada sekolah. Ibu saya sendiri waktu itu ketakutan, karena takut kena imbas kalau saya gagal bayar atau nggak bayar, BI checking dia juga ikut jelek. Akhirnya saya sholat tahajud, saya ingat banget waktu itu. Saya itu diingatkan ya, ada teman, coba Mbak Yati ikut ini. Waktu itu saya masih agak percaya gitu. Wah, kayaknya dibayarin nih gitu. Aduh, udah seneng gitu, ya Allah, oh nih ada solusi nih, dibayarin nih. Ya udah, akhirnya saya coba telepon gitu ya. Nah, di saat itu keyakinan saya itu setelah dengerin TikToknya Ustadz Farhan. Di situ Ustadz Farhan itu menyampaikan siapa yang punya permasalahan hutang bisa menghubungi nomor sekian gitu. Terus saya telepon tuh ke admin Nasuha ya, mungkin Bapak Ibu sekarang tahu nomornya yang 00-nya banyak itu ya. Saya telepon, terus waktu itu acara ada TSN di Sejarah Jakarta itu. Nah saya hadir tuh Pak, saya ngerasain sekarang baru sadar gitu. Waktu saya mau jalan tuh Pak ke TSN, jujur saya sama suami itu berantem hebat. Saya datang masing-masing, saya bawa motor sendiri, beliau bawa motor sendiri nyusul. Karena mungkin beliau mikir, ini harus, aku juga pengen tahu ini caranya ngelunas hutang gimana itu. Saya nggak peduli dia marah, tak ajakin, dia sok gengsi, nggak mau bareng sama saya. Enggak, kamu aja. Akhirnya saya ikutin tuh Pak Nasuha. Setelah TSN saya ikut LBU, terus lanjut Solusi Langit. Masya Allah, beliau dengan langkah-langkah yang telah beliau ajari,
di LBU itu kami mulai praktekkan langkah-langkah itu satu persatu. Kami perbaiki diri juga, ibadah kami mulai kami perbaiki karena kami juga ikut kajian-kajian yang diadakan di Nasuha. Hutang saya Pak yang dari 22 titik sekarang tinggal 4 titik. Dari 4 miliar sekarang sisa 2 miliar. Itu pun cuma satu di BRI yang paling gede. Yang lainnya rumah-rumah yang lainnya alhamdulillah lunas, mobil lunas, kartu kredit terutama Masya Allah. Saya dapat luar biasa rezeki dari Allah. Saya dapat diskon yang tadi disampaikan teman saya di belakang itu setelah riado itu Masya Allah itu saya ngalamin. Saya cuma dari 100 juta saya cuma bayar 40 juta. Dari 15 juta saya cuma bayar 30 juta saya cuma bayar 15 juta. Terus dari 25 juta saya cuma disuruh bayar 7 juta dan itu alhamdulillah sudah lunas semua. Sekarang ya alhamdulillah sih saya sama suami udah mulai kayak orang nggak punya hutang gitu walaupun tinggal satu kan di BRI. Sekarang lagi nego-nego, sebenarnya udah di ACC pokok tapi mereka minta langsung lunas, itu kami belum bisa, jadi kami sekarang sedang ikhtiar jual rumah untuk satu rumah ini lebih 8 bulan 9 ya, 9 bulan. Dan itu utang saya dari 22 titik tinggal 4 titik jadi udah 18 titik yang lunas. Alhamdulillah Ibu, saran saya tetap ikuti langkah-langkah yang udah diajarkan coach, tetap ikuti ya event-event yang udah Nasuha adain, jangan lupa kajiannya hadiri karena dengan itulah mental kita nih, iman kita naik turun ya. Dengan itu kita bisa tetap berpegang teguh, tetap kuat tuh. Karena tanpa itu Bu, sendirian Bu, kalau punya utang tuh gak akan ada yang mau ngeliat, gak akan ada yang mau bantuin Bu. Tapi di sini kita kumpul sama saudara, ngomong utang udah gak malu, bisa curhat, udah paling enak, udah kumpul di komunitas yang tepat, saudara yang insya Allah sahabat di dunia dan pasti insya Allah akan bertetangga di surga. Itu slogan luar biasa, saya senang banget. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semua permasalahan kita dimudahkan sama Allah, dikasih jalan keluar yang terbaik. Tetap kuat, sabar, sholat itu rahasianya. Terima kasih, sekian dari saya dan suami saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.